Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Pencanangan ini dilakukan oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur yang ditandai dengan jalan sehat bersama Forkopimda Gorontalo dan juga pelepasan balon udara merah putih pada Minggu 7 Agustus 2022 bertempat di lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo. Dalam sambutannya, Hamka menyampaikan pencanangan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Gorontalo merupakan sebuah keharusan untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah terbebas dari penjajah. Lebih jauh, Hamka menambahkan tujuan dilaksanakan kegiatan lomba-lomba peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ini untuk menghidupkan kembali rasa nasionalisme. Mengenang jasa-jasa para pahlawan kemerdekaan, dan khususnya di Gorontalo ada jasa-jasa pahlawan yang kita kenal dengan almarhum Pak Nani Wartabone yang sekarang sudah menjadi pahlawan nasional. Yang ketiga, barangkali dalam rangka HUT kemerdekaan ini kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa bersilaturahim bersama-sama. Karena kurang lebih kalau tidak salah tadi saya ngomong dengan Pak Kabida dan teman-teman OPD yang lain bahwa selama hampir kurang lebih 20 tahun kita tidak ada lagi kegiatan yang secara beramai-ramai seperti ini, Pak Buda. Syukur alhamdulillah di saat COVID sudah mulai melandai kita bisa merayakan HUT kemerdekaan secara bersama-sama dengan masyarakat. Pemprov Gorontalo sendiri selain mengadakan lomba juga menyelenggarakan bazar pasar murah dan vaksinasi massal. Adapun rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Gorontalo yakni berupa lomba antara OPD, lomba menghias kantor nuansa kemerdekaan, pelaksanaan apel Korpri yang dilanjutkan dengan upacara penaikan dan penurunan bendera pada 17 Agustus. Tidak sampai di situ, tanggal 19 hingga 21 Agustus 2022 akan ada kegiatan Gorontalo Fashion Street, pemeran UMKM, Fun of Fruit, serta lomba gateball. Pencanangan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia ini turut dihadiri Kapolda Gorontalo, Kabinda Gorontalo, dan Lanal Gorontalo, Kasrem 133 Nani Wartabone, serta pimpinan OPD. Kuarda Gerakan Pramuka Gorontalo mengirimkan 114 peserta untuk mengikuti Jambore Nasional ke-11 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta. Jambore Nasional ini akan berlangsung tanggal 14 hingga 21 Agustus 2022. Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Gorontalo mengirimkan 114 peserta untuk mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas ke-11 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta. Jamnas akan berlangsung tanggal 14 hingga 21 Agustus 2022. Pelepasan kontingen Jamnas Kuarda Pramuka Gorontalo ini dilakukan oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur yang didampingi Ketua Kuarda Pramuka Gorontalo Ida Syahidah bertempat di halaman Kuarda Gorontalo pada Minggu 7 Agustus 2022. Penjagup juga berpesan pada seluruh peserta pramuka yang sudah terpilih menuju Jamnas
agar tetap menerapkan semangat gotong royong dan sikap toleransi. Sikap inilah yang dapat mempersatukan bangsa, apalagi perkemahan Jamnas ini diikuti oleh seluruh provinsi se-Indonesia. Di tempat yang sama, Ketua Kwarda Pramuka Gorontalo Ida Syahidah mengucapkan rasa terima kasihnya atas kehadiran penjabat gubernur yang juga selaku kakak Ketua Mabida Pramuka Gorontalo pada pelepasan peserta Jamnas. Kehadiran Penjagup Hamka tentu membawa semangat tersendiri bagi semua peserta. Kontingen Kwarda Pramuka Gorontalo pada Jamnas ke-11 diikuti 114 peserta. Rinciannya 6 orang pimpinan kontingen daerah, 12 orang pembina pendamping, serta 96 orang pramuka penggalang perwakilan Kwarcap Kabupaten Kota seprovinsi Gorontalo. Turnamen sepak bola Ketua DPRD Cup Kabupaten Gorontalo diharapkan bisa melahirkan atlet-atlet muda asal Gorontalo yang bisa berlaga di tingkat nasional. Turnamen yang berlangsung di lapangan Porbat, Kecamatan Batuda ini dibuka langsung oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur pada Minggu 7 Agustus 2022. Turnamen sepak bola Ketua DPRD Cup Kabupaten Gorontalo diharapkan melahirkan atlet-atlet muda asal Gorontalo yang bisa berlaga di tingkat nasional. Turnamen yang berlangsung di lapangan Porbat, Kecamatan Batuda itu dibuka langsung oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur pada Minggu 7 Agustus 2022. Ada 17 tim yang mengikuti turnamen tersebut. Mereka akan memperebutkan hadiah sebesar 15 juta rupiah berupa uang tunai dan trofi. Dalam kesempatan itu pula Hamka meminta dukungan semua pihak untuk penyelenggaraan kejuaraan Gubernur Cup nantinya. Hamka mengingatkan untuk semua tim yang tampil dalam turnamen sepak bola Ketua DPRD Cup ini agar bermain semaksimal mungkin karena yang terbaik akan mewakili wilayahnya di tingkat kejuaraan Gubernur Cup. Saya berharap mampu melahirkan atlet-atlet, bibit-bibit anak-anak muda Gorontalo yang bisa mentas di tingkat nasional. Oleh sebab itu, Pak Ketua DPRD, saya berharap terus dilakukan ini Pak di berbagai wilayah. Setelah ini kami dengan Pak Ketua Asprof akan melakukan kejuaraan Gubernur Cup. Mudah-mudahan setelah Ketua DPRD Cup akan lahir tim terkuat di sini dan akan dikirim mengikuti kejuaraan Gubernur Cup. Insya Allah kalau tidak ada halangan, Pak Kapolres, Pak Menteri Pemuda dan Olahraga akan datang untuk membuka bersama dengan kita. Kita doakan Pak Jainuddin Amali bisa bersama-sama dengan kita untuk membuka kejuaraan Gubernur Cup nantinya. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Syamte Ase selaku penyelenggara menyetujui harapan Penjagup Hamka. Ia pun menyampaikan turnamen ini memang bertujuan sebagai sarana atau wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan minat di bidang olahraga sepak bola sehingga menjadi pemain yang berkualitas. Turnamen Ketua DPRD Cup diawali dengan eksebisi antara tim kesebelasan Polres Kabupaten Gorontalo melawan DPRD Kabupaten Gorontalo. Polda Gorontalo menggelar vaksinasi massal dosis 1, kedua, dan ketiga yang dirangkaikan dengan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menargetkan sasaran capaian 5.000 dosis baik untuk kategori dewasa, lansia, dan anak-anak. Polda Gorontalo menggelar vaksinasi massal dosis pertama, kedua, dan ketiga atau booster. Vaksinasi yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia menargetkan sasaran capaian 5.000 dosis vaksin untuk kategori lansia, dewasa, dan anak-anak. Vaksinasi yang dilaksanakan di halaman Mapolda Gorontalo pada Selasa 9 Agustus 2022 ini
turut dihadiri penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur. Kapolda Gorontalo Irjen Pol Helmi Santika dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan vaksinasi massal ini bertujuan mempercepat terbentuknya herd immunity dan meningkatkan cakupan vaksinasi yang sesuai target. Selain menyemarakan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, vaksinasi massal dilaksanakan guna mendukung kebijakan pemerintah dalam menggalakkan gerakan vaksinasi lanjutan atau booster. Demi menarik minat masyarakat umum khususnya anak-anak untuk mengikuti vaksinasi presisi ini, Polda Gorontalo bersama Pemprov Gorontalo menyediakan door prize sebagai hadiah bagi yang beruntung usai divaksin. Mulai dari sepeda, handphone, bingkisan, dan uang tunai. Tidak hanya itu, sebanyak 5.000 sak beras dan juga snack ringan turut disediakan. Di tempat yang sama, penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepedulian teman-teman Polda Gorontalo yang sudah mau membantu pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi massal. Hamka menilai saat ini memang kasus COVID-19 di Gorontalo tidak setinggi yang ada di Jakarta. Namun tetap harus diwaspadai dengan cara menyempurnakan dosis vaksinasi. Hari ini kami melakukan vaksinasi presisi Polda Gorontalo dalam rangka memperingati HUT ke-77 RI di Polda Gorontalo. Alhamdulillah ini kemarin didahului oleh teman-teman Kejaksaan Tinggi, sekarang ini oleh Pak Kapolda, dan kami semua Forkompinda kita sama-sama rembukan, sama-sama menghadiri. Mudah-mudahan setelah ini diikuti oleh Pak Danrem untuk melakukan vaksinasi. Tujuannya adalah untuk memberikan kekebalan tubuh, terutama untuk booster yang ketiga, sehingga memang kita terhindar dari COVID. Dan memang angka yang untuk yang ketiga masih sangat kecil, 20%. Mudah-mudahan hari ini diprediksi ada sekitar 55.000 yang akan divaksin hari ini. Saya kira itu. Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo hingga 8 Agustus 2022, sasaran yang telah divaksinasi di Provinsi Gorontalo untuk dosis 1 sebanyak 82,82%, dosis 2 61,43%, dan booster masih 17,70%. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus mendistribusikan bantuan langsung pangan pemerintah Provinsi Gorontalo atau BLP 3G kepada masyarakat. Hingga penyelenggaraan Baksos NKRI ke-62 di Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo pada Rabu 3 Agustus 2022, BLP 3G sudah disalurkan mencapai 38.317 paket. Ya, Mitra Kominfotik, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo terus mendistribusikan bantuan langsung pangan pemerintah Provinsi Gorontalo atau BLP 3G kepada masyarakat. Hingga penyelenggaraan Baksos NKRI Peduli ke-62 di Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo pada Rabu 3 Agustus 2022, BLP 3G yang disalurkan sudah mencapai 38.317 paket atau 85% dari total 45.000 paket yang dialokasikan tahun ini. Penjagob Hamka mengatakan bantuan yang diserahkan ini dikhususkan untuk masyarakat terdampak COVID-19 yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun kabupaten kota. Mudah-mudahan ini bantuan tidak begitu besar, tapi minimal dapat membantu Bapak Ibu sekalian untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19, kesulitan ekonomi, dan doakan tadi, Pak Wali tadi bilang doakan kami pemerintah bisa bekerja secara maksimal untuk semua Bapak Ibu di Kota Gorontalo.
Lebih lanjut, staf ahli di Kemenpora ini mengajak masyarakat penerima manfaat untuk mensukseskan program vaksinasi. Walaupun saat ini di Gorontalo sudah 0 kasus, masyarakat tetap diimbau untuk melengkapi dosis vaksin agar Gorontalo terhindar dari COVID-19. Jumlah penerima BLP 3G di Kecamatan Dumbo Raya sebanyak 650 KPM yang tersebar di 5 kelurahan. Bantuan yang diserahkan berupa beras 10 kg, gula pasir 2 kg, dan telur ayam 10 butir.